studi beasiswa LPDP ke Belanda. Kali ini aku mau men-share beberapa pengalamanku tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa LPDP dan bagaimana proses seleksinya. Nah, terutama bagi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa LPDP tahun 2020 kali ini. Jangan kemana-mana ya. Baik, pada video kali ini aku ingin membagikan pengalaman-pengalamanku melaksanakan atau mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Teman-teman di sini paling tidak sudah tahu kan apa itu LPDP, apa itu beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP itu adalah beasiswa yang bagi masyarakat Indonesia itu beasiswa yang cukup populer. Beasiswa ini diminati oleh banyak sekali warga negara Indonesia dan termasuk beasiswa yang cukup prestisius oleh karena beasiswa ini mengcover seluruh biaya pendidikan kita dari awal mulai sampai akhir. Oleh karena itu beasiswa ini termasuk beasiswa yang memiliki grade tinggi bagi para warga negara Indonesia yang ingin bersekolah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, pada beberapa hari yang lalu LPDP telah membuka secara resmi tahun 2022 ini proses pendaftaran beasiswa LPDP di khusus tahun 2000 ini, dan sudah dipastikan bahwasanya tahun 2022 ini akan ada 2 tahap pendaftaran beasiswa LPDP. Tahap pertama itu dimulai tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2022. Jadi ada waktu 1 bulan lebih ya teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri mendaftar beasiswa LPDP ini. Dan kapan untuk tahap 2-nya? Tahap 2-nya itu tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus tahun 2022. Ada jeda waktu yang cukup ya bagi teman-teman untuk bisa mempersiapkan beasiswa ini, dokumen-dokumennya dan segala persyaratan yang dibutuhkan beasiswa ini. Dan teman-teman juga harus tahu ya, untuk beasiswa LPDP ini mengapa memiliki standar yang tinggi, oleh karena ada 3 tahapan. Nah, ada 3 tahapan: seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa LPDP ini memiliki jadwal yang strict, yang tepat. Artinya ketika tahap 1 itu dibuka tanggal 25, teman-teman sudah bisa apply tanggal 25 Februari kemarin sampai dengan tanggal 27 Maret besok. Jadi teman-teman, saran saya persiapkan sedini mungkin dan jangan sampai mendaftarnya di hari-hari pas terakhir, karena biasanya di hari terakhir itu akan ada lonjakan-lonjakan kunjungan, jadi bisa secara teknis merugikan teman-teman ketika mendaftar beasiswa LPDP. Nah, kemudian pada saat pengumuman juga beasiswa LPDP mempunyai waktu yang precise, karena jadi kalau semisal seleksi administrasinya itu diumumkan tanggal 12 April 2022, biasanya dari pihak LPDP akan tepat waktu. Adapun kalau semisal meleset, paling banyak atau paling banter itu 1 atau 2 hari. Tapi itu pun biasanya LPDP akan mengumumkan secara resmi melalui akun media sosialnya, baik Instagram, baik Facebook ataupun Twitter, bahwasanya ada penundaan. Tapi itu penundaannya yang tidak signifikan. Nah, teman-teman, untuk tahun 2022 ini ada 3 skema beasiswa LPDP, dan itu sudah biasanya memang 3 skema ini juga sama seperti skema tahun 2021. Tetapi jangan lupa ya, ada beberapa perbedaan antara seleksi tahun 2021 dengan seleksi tahun 2022.
tua. Nah, yang pertama adalah beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi itu biasanya ditentukan bagaimana kriteria-kriteria seseorang itu bisa mendapatkan beasiswa afirmasi. Yang kedua beasiswa umum, dan yang ketiga beasiswa targeted. Jangan lupa ketiga beasiswa ini dipisahkan atau dibedakan. Karena apa? Karena syarat-syaratnya itu juga dibedakan. Oke. Nah, bagaimana sekarang tipsnya teman-teman untuk bisa mendapatkan atau bisa lolos beasiswa LPDP tahun 2022? Jadi yang pertama teman-teman, itu tips dari saya adalah mempelajari dulu update kebijakan baru di beasiswa LPDP tahun 2022. Memang yang pertama adalah tentang list universitas setiap tahun di update di LPDP. Jadi jangan lupa teman-teman, LPDP itu setiap tahun pasti akan memperbaharui list universitas yang bisa menjadi tujuan studi para warga negara Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kenapa demikian? Jadi jangan sampai berprasangka buruk ya teman-teman terhadap LPDP. Kenapa? Karena LPDP itu membuat list setiap tahun didasarkan pada list ranking berdasarkan QS, Times Higher Education, dan ARPU. Ketiga ini kemudian dikombinasikan, akhirnya muncullah list yang dikeluarkan oleh LPDP, sehingga LPDP itu bisa memantau setiap tahun kampus-kampus mana yang layak memang untuk menjadi negara tujuan studi warga negara Indonesia yang ingin studi keluar ataupun di dalam negeri. Jadi tujuan LPDP baik loh. Kenapa? Karena LPDP menginginkan mahasiswa-mahasiswa yang belajar baik luar negeri maupun dalam negeri adalah belajar di universitas-universitas terbaik yang ada di Indonesia dan juga ada di luar negeri, di Amerika, Eropa, dan negara-negara lain yang memang memiliki kultur pendidikan yang sangat baik. Terus yang kedua gimana? Jadi pelajari update proses seleksi LPDP. Jadi jangan lupa ya teman-teman, antara tahun 2021 dengan tahun 2022 itu ada sedikit perbedaan, tetapi perbedaannya menguntungkan teman-teman ini. Maksudnya gimana? Jadi untuk tahun 2021 pada saat saya melakukan seleksi, saya sudah memiliki LOA atau Letter of Acceptance unconditional dari universitas yang saya tuju. Nah, meskipun demikian, saya harus mengikuti tiga tahap seleksi. Tahap administrasi, tahap tes potensi akademik atau tes akademik, dan yang ketiga tahap tes wawancara. Dan untuk yang sekarang teman-teman dimudahkan ketika teman-teman itu sudah memiliki LOA unconditional dari kampus yang dituju, teman-teman itu bisa seleksinya itu bukan 3 tetapi 2 saja. Jadi yang pertama adalah tes administrasi, yang tes bakat skolastiknya tidak perlu teman-teman, karena teman-teman sudah punya LOA kondisional, dan langsung tes tahap akhir yaitu tes substansi dan profiling. Jadi tes substansi itu tes wawancara dan tes profiling. Jadi akan memudahkan teman-teman ya ketika nanti mendaftar. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus tahu kebijakan mengenai umur maksimal bisa mendaftar di tiga skema ini ya teman-teman. Skema reguler itu seperti apa umurnya, skema targeted seperti apa, dan skema afirmasi seperti apa. Biasanya untuk skema targeted dan skema afirmasi persoalan umur itu lebih fleksibel. Kalau skema yang reguler itu untuk S2 maksimal 35, untuk S3 maksimal 40 tahun, tetapi kalau untuk yang targeted S2-nya bisa 42 tahun, dan doktornya atau S3-nya bisa 45 tahun atau 47 tahun. Pak teman-teman bisa lihat secara pasti di website LPDP yang sudah diupdate ya teman-teman. Nah, terus untuk tips yang bagian kedua adalah teman-teman juga bisa harus mengukur diri sendiri nih.
Maksudnya apa mengukur diri sendiri? Bukan persoalan teman-teman mampu atau tidak mampu. Saya yakin teman-teman di sini bisa bersaing untuk mengikuti seleksi LPDP. Maksud saya di sini adalah time management teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus menentukan kapan harus mendaftarnya. Jadi mengira-ngira nih kalau semisal tanggal 25 kemarin buka, teman-teman paling tidak sudah ancang-ancang untuk menentukan beasiswa mana yang akan dipilih skemanya, terus menentukan universitas tujuan yang akan menjadi universitas yang tujuan studi. Karena ini berkenaan dengan apa teman-teman? Berkenaan dengan LOE. Memang teman-teman di sini bisa mendaftar beasiswa LPDP tanpa menggunakan LOE. Tapi kalau mengingin agar bisa mendapatkan privilege tidak mengikuti tes bakat skolastik, teman-teman harus memiliki unconditional letter of acceptance. Tapi kalau semisal belum juga tidak ada masalah teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikuti atau bisa menjalankan ketiga tahap seleksi ini: administrasi, tes bakat skolastik, dan tes substansi yang berupa wawancara atau profiling. Nah, kenapa time management ini sangat penting? Jadi teman-teman bisa mengukur ketika buka sampai dengan penutupan, teman-teman itu sudah memiliki semua persyaratan yang diwajibkan oleh LPDP. Nah, pengalaman saya teman-teman untuk bisa mendapatkan LOE, terutama untuk tingkat level master, itu memang tidak begitu lama teman-teman, paling 1 bulan atau 2 bulan, atau bahkan teman-teman juga bisa mengontak seperti lembaga-lembaga yang bisa membantu untuk mendapatkan LOE seperti IDP dan sebagainya. Nah, untuk LOE jauh lebih mudah. Kenapa? Karena untuk S2 atau Master itu tidak memerlukan untuk mengontak calon supervisor terlebih dahulu. Nah, berbeda untuk S3. Karena apa? S3 itu biasanya kampus-kampus yang sudah settle di barat, Eropa ataupun Amerika, mereka mewajibkan untuk memiliki supervisor terlebih dahulu. Padahal untuk mendapatkan supervisor itu tidak mudah, bisa sampai 3-4 bulan, bahkan ada sampai yang hampir 1 tahun. Jadi teman-teman harus bisa mengatur ketika mendaftar LPDP kapan, ketika mengontak calon supervisor kapan. Nah, terus untuk tips yang ketiga teman-teman, yaitu persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah pasti kita harus menyiapkan dokumen berupa bahasa. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwasanya ketika kita melihat atau skema yang kita ambil itu reguler atau afirmasi atau targeted, itu ada kebijakan bahasa yang berbeda juga. Kalau untuk reguler memang kebijakan bahasanya untuk dalam negeri dan luar negeri juga berbeda teman-teman. Kalau untuk luar negeri reguler itu masternya 6,5 IELTS-nya dan 7 untuk program doktoral. Tetapi kalau untuk yang targeted itu 6,5 cukup teman-teman. Nah, ada juga ITP juga boleh, tes ITP yang paper based TOEFL atau yang tes TOEFL IBT. Nah, itu ada semua syarat-syaratnya. Tapi biasanya memang kalau untuk skor IELTS atau TOEFL itu tidak ada perubahan yang signifikan. Untungnya untuk tahun 2021 dan 2022 ini tidak ada IELTS semisal harus ada minimal di tiap-tiap skornya itu minimal 6 atau seperti apa, itu enggak teman-teman. Jadi cuman overall IELTS-nya itu 7 atau overall IELTS-nya itu 6,5 seperti itu. Jadi kalau semisal ada yang each band-nya itu 5,5, itu tidak ada masalah untuk seleksi administrasinya di LPDP. Terus ada juga yang beasiswa tertentu menggunakan tes Duolingo di
perbolehkan. Tetapi agar amannya bagi saya, menurut saya itu mending menggunakan TOEFL ITP atau menggunakan IELTS yang sudah berlaku secara umum, teman-teman. Yang kedua adalah mempersiapkan personal statement. Nah, personal statement itu dipersiapkan harus sejak dini. Apa saja poin-poin yang harus ada dalam personal statement? Apakah itu harus berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia atau seperti apa? Yang kedua, yang selanjutnya adalah surat rekomendasi, teman-teman. Surat rekomendasi itu biasanya dari dosen-dosen kita yang telah mensupervisi kita pada saat program S1, pembimbing 1 atau pembimbing 2-nya, kita tinggal kontak saja mereka teman-teman agar bisa mendapatkan surat rekomendasi itu. Nah, kalau bagi para pegawai-pegawai atau yang sudah PNS atau TNI Polri harus menggunakan izin atasan, teman-teman. Izin atasannya ini harus minimal selevel dengan eselon 2. Terus yang terakhir ini teman-teman juga harus menyiapkan LOE. LOE ini penting, tidak penting teman-teman untuk LPDP ini. Implikasinya gimana kalau memiliki LOE dan yang tidak memiliki LOE? Kalau memiliki LOE, teman-teman itu yang unconditional ya. Kalau yang kondisional atau masih ada syarat tertentu, itu biasanya masih tetap dianggap dia tidak memiliki LOE. Kalau yang kondisional, tapi jangan lupa teman-teman ya, kebijakan yang tahun 2022 ini agak ketat. Kalau semisal teman-teman mendaftarnya di Universitas A tetapi LOE-nya ternyata Universitas B, jadi kalau yang tahun 2021 kemarin ini hanya dianggap yang daftar atau si pendaftar ini dianggap tidak memiliki LOE. Tapi kalau untuk tahun ini ada kejadian seperti itu bisa digugurkan di tahap seleksi administrasi, dan ini sudah dijelaskan juga pada saat pembukaan kemarin oleh Direktur Pendidikan LPDP. Nah, kalau bagi saya sebaiknya kalau semisal LOE-nya tidak terkejar, sebaiknya tetap mendaftar dengan 3 pilihan maksimal universitas. Tetapi kalau semisal LOE-nya masih bisa dikejar, sebaiknya menggunakan LOE yang unconditional aja, teman-teman. Jadi biar bisa mempermudah tahap-tahap selanjutnya ketika teman-teman itu lolos administrasi, bisa langsung ke seleksi substansi. Nah, itu ya teman-teman tips dari saya. Tolong di like dan subscribe channel ini agar saya bisa membuat video-video lain berkenaan dengan bagaimana proses seleksi atau bagaimana membuat personal statement dan bagaimana cara untuk membuat proposal dan sebagainya, bagaimana cara untuk mengontak supervisor dan sebagainya. Terima kasih teman-teman, bye bye.